Halo sahabat PU, saya sekarang sedang berada pada ketinggian kurang lebih 8 meter dari permukaan jalan. Ini adalah proyek rumah 2 lantai dan yang mau saya bahas pada kesempatan kali ini adalah pada bagian atap. Kira-kira item apa saja yang ada pada pekerjaan atap atau pada bagian atap rumah. Kita simak bersama-sama. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat PU semuanya. Semoga selalu sehat, selalu bahagia, dan diberkahi rezeki yang melimpah dan berkah supaya bisa bangun rumah. Sebelum bangun rumah, tonton dulu ya video-video yang ada di channel Nugroho PU ini. Siapa tahu ada inspirasi yang bisa diambil dari video-video saya. Pada konten kali ini yang akan saya bahas adalah perihal atap. Dan apa saja sih yang harus ada di dalam rangkaian pekerjaan atap? Ini dia. Jika rumah sahabat PU semuanya tinggi, maka yang pertama harus ada adalah penangkal petir. Menurut Wikipedia, penangkal petir adalah rangkaian jalur yang difungsikan sebagai jalan bagi petir menuju ke permukaan bumi tanpa merusak benda-benda yang dilewatinya. Nah, ada bagian utama pada penangkal petir ini. Yang pertama, batang penangkal petir yang terlihat di depan itu ya. Kemudian yang kedua adalah kawat konduktor. Dan yang ketiga, tempat pembumiannya. Kemudian yang harus ada pada struktur atap adalah nok. Nok adalah bagian tertinggi yang ada pada rangkaian atap, seperti yang terlihat di depan itu ya. Jadi tujuannya untuk menghubungkan antar bidang atap miring menjadi satu. Sekarang coba saya perjelas pada bagian nok yang bawah supaya sahabat PU semuanya jelas. Ini adalah yang disebut nok. Nok ini materialnya sama dengan penutup atap atau sama dengan gentengnya, hanya saja pemasangannya seperti ini. Harus kita kombinasi dengan menggunakan semen pasir, kemudian kita aci, dan ke depan akan kita waterproofing. Kemudian pada bagian samping ini juga kita sebut nok. Namun istilahnya beda, karena posisinya ada pada tepian atap. Sebut saja ini adalah nok tepi atau nok pinggir. Seperti itu ya. Tidak semua jenis genteng memiliki jenis nok samping seperti ini. Kemudian saya coba bergeser ke samping. Dan ada hal yang harus saya bahas adalah sopi-sopi, yang video detailnya sudah ada pada video-video saya sebelumnya ya. Jika atap sahabat PU semuanya memiliki desain dengan model atap pelana, maka bisa dipastikan bahwa akan ada sopi-sopi di rangkaian struktur atap sahabat PU semuanya. Dan ini adalah hasil finishing dari sopi-sopi tersebut. Sopi-sopi ini kita plester dan kita aci sehingga terbentuk seperti ini. Pada finishing akhir nanti akan kita waterproofing ya. Yang perlu diperhatikan adalah sambungan pada tepian genteng dengan sopi-sopi ini. Jika berbicara tentang bahasan sambungan antara genteng dengan dinding, maka ini adalah hal yang sangat penting yang harus saya sampaikan pada sahabat PU semuanya. Sebut saja ini adalah tanggulan. Fungsinya sangat penting untuk menahan laju air yang mengalir dari atap dan biasanya akan menerobos ke dinding-dinding rumah sahabat PU semuanya. Nah, salah satu fungsi dari tanggulan ini adalah untuk mencegah aliran air tersebut untuk menerobos ke dinding rumah.
Kemudian kita bergeser lagi, hal apa yang harus ada pada atap rumah. Sahabat PU tentu paham kan? Ini adalah lisplang. Lisplang ini bahannya sekarang sudah beraneka ragam sekali ya. Bisa menggunakan material kayu atau papan lisplang, bisa juga menggunakan dengan bahan yang seperti yang kami pakai. Kita pakai merek GRC di sini. Untuk lebar dari lisplang ini adalah 20 cm, sedangkan panjangnya menyesuaikan. Lisplang dari bahan GRC ini dia merupakan tahan terhadap air, jadi cocok untuk bagian eksterior rumah seperti ini. Sedangkan yang terlihat di depan itu adalah permukaan sopi-sopi kalau kita lihat dari samping ya. Dia sudah diplaster dan diaci sedemikian rupa. Nanti akan kita cat dengan menggunakan cat waterproofing. Sekarang kita bergeser ke atap dak beton. Ini dia penampakannya. Ini yang pada video sebelumnya sudah saya bahas tentang tes rendam. Videonya ada pada video yang sudah saya upload sebelumnya. Pada atap dak seperti ini yang harus ada adalah tanggulan seperti ini. Tingginya menyesuaikan, kalau ini 40 cm ya. Tujuannya adalah untuk menahan air supaya tidak meluber ke sisi samping dari dak beton ini. Kemudian ada juga ketinggian yang hanya kami buat setinggi 5 cm. Karena nanti di sisi sini nih, ini adalah akses untuk melangkah menuju permukaan dak beton ini. Kemudian untuk bagian permukaan dak beton ini kita buat tekstur seperti ini. Ya, ini pakai kuas saja kita buatnya. Bertujuan supaya ketika dak beton ini tergenang oleh air atau terkena air tidak licin. Sahabat PU tentu paham bahwa permukaan acian jika terkena air itu licin dan bisa mengakibatkan hal yang tidak kita inginkan. Kemudian hal yang harus ada pada struktur atap adalah ini. Coba sahabat PU sebutkan, kira-kira apa nama dari benda ini? Nah, jika sahabat PU menyebutnya dengan floor drain, maka kurang tepat. Karena yang betul adalah roof drain. Secara fungsi antara floor drain dan roof drain itu sama saja, hanya berbeda posisi. Jika floor drain itu tepatnya digunakan pada lantai-lantai kamar mandi dan lain sebagainya. Jika roof drain maka tepatnya ada pada dak talang dan dak yang diekspos seperti ini. Jika secara bentuk yang membedakan adalah jika floor drain itu rata dan roof drain berbentuk melengkung seperti itu, seperti jamur. Kita beralih pada bahasan berikutnya, yaitu tentang instalasi pipa yang kita tujuankan untuk mengalirkan air dari sumber air dari bawah, baik dari sumur bor atau dari air PDAM, menuju ke atas, menuju ke tandon air. Sebentar, ini di samping saya masih ada nok samping yang tadi kita bahas di awal ya. Penampakannya adalah seperti ini. Nok samping ini tidak semua jenis genteng memilikinya. Dan kebetulan merek genteng yang kami pakai memiliki nok samping seperti ini. Ya, sedikit menambah kerapian pada sisi samping dari sebuah struktur atap. Kemudian instalasi pipa yang tadi saya jelaskan nanti akan mengarah ke sebelah sini, yang mana ini adalah dudukan untuk tandon air. Nanti air bersih masuk dan kita tampung pada tandon air yang penempatannya ada di sini. Kemudian nanti kita distribusikan ke bawah, ke lantai 1 dan ke lantai 2 melalui tandon air yang ada di sini.
Kemudian hal lain yang biasanya ada pada rangkaian struktur atap adalah, ya, tentu adalah rangka atap. Rangka atap ini ada bermacam-macam ya jenisnya, baik jenis, bahan maupun bentuk dari rangka atap itu sendiri. Sementara yang kami pakai adalah rangka atap dengan struktur baja ringan. Kemudian di bawah penutup atap genteng kita lapisi dengan aluminium foil. Kemudian ini juga sudah terpasang untuk rangkaian rangka plafon yang bahasanya ada pada video sebelum ini ya, untuk khusus pembahasan tentang rangka plafon. Di dalam rangka atap dan di atas rangka plafon juga terdapat instalasi listrik. Kabel-kabel sudah kami rakit sedemikian rupa. Nanti akan tertutup, akan kita tutup oleh plafon yang ada di bawahnya. Demikian ya, segala hal yang biasanya ada pada pekerjaan atap sudah coba saya jelaskan. Satu lagi bonus, yaitu tentang glass block. Dari bahasanya sahabat PU sudah bisa mendefinisikan ya. Glass block ini tujuannya adalah untuk memasukkan cahaya ke dalam sebuah ruangan tanpa udara ya, jadi hanya cahaya. Karena terbuat dari material kaca, jadi cahaya bisa masuk menembus dari luar menuju ke dalam ruangan. Saya pikir demikian dan terima kasih. Assalamualaikum.